biasa, gitu ya. Harap tolong disiapkan untuk KM. Berdoa dulu. Siap. Sebelum belajar kita berdoa dalam hati. Doa. Doa selesai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk sebelum pelajaran, gitu ya, Bapak akan nggak bisa dulu. Ada yang apa namanya? Ada yang tidak hadir nggak? Ada Pak. Ada. Siapa namanya? Laura. Siapa? Laura. Laura mana? Sakit Pak. Sakit. Ada lagi? Sudah cukup. Berarti yang tidak hadir itu satu orang. Ya. Dari kapan tidak hadirnya? Dari kemarin. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan Laura cepat sembuh. Amin. Supaya bisa sekolah lagi seperti biasa. Amin. Dan kita doakan semoga Laura cepat sembuhnya. Ya, baik. Untuk pembelajaran hari ini, gitu ya, Bapak akan menginformasikan dulu sebelum pembelajaran ke depan. Tapi Bapak kemarin, gitu ya, minggu kemarin sudah menyampaikan materi tentang apa? Kenapa? Materi minggu kemarin? Ya, minggu kemarin itu terbentuknya di Kepulauan Indonesia, gitu ya. Bahwa materi minggu kemarin tentang terbentuknya di Kepulauan Indonesia. Masih ingat gak? Ini dalam waktu seminggu kalian masih mendengar ketika Bapak menyampaikan materi tentang terbentuknya di Kepulauan Indonesia. Masih ingat? Masih ada gambaran gak? Masih ingat Pak. Ya, silakan Arif bisa sampaikan tentang terbentuknya di Kepulauan Indonesia. Mudah-mudahan minggu kemarin bisa mendengar apa yang disampaikan tentang materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Untuk materi yang saya ingat tentang terbentuknya kepulauan di Indonesia, yaitu kepulauan Indonesia terbentuk karena adanya aktivitas geologis dan juga aktivitas tektonik. Di Indonesia terdapat 3 lempeng, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Di Indonesia kita memiliki lebih dari 13.000 pulau dan juga memiliki kepulauan terkecil, yaitu kepulauan mungkin sepertinya saya ingat. Ya, baik ya, alhamdulillah apa yang minggu kemarin disampaikan, Arif itu ada gambaran, masih ingat, gitu ya. Mudah-mudahan yang lain juga itu masih mengingatnya, gitu ya, tentang materi tentang terbentuknya di Kepulauan Indonesia. Ya, baik. Untuk pembelajaran hari ini, gitu ya. Untuk pembukaan, Bapak tadi sudah disampaikan, gitu ya. Untuk pembelajaran ini, Bapak akan menyampaikan tentang corak kehidupan masyarakat praaksara. Nah, sini sudah jelas bahwa corak kehidupan masyarakat praaksara, gitu ya. Nah, selanjutnya apa tentang corak kehidupan masyarakat praaksara? Tapi Bapak akan menyampaikan dulu apa KD-nya dulu. KD-nya tentang memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam lingkungan kita, gitu ya. Yang kedua,
Kali yang kedua tentang menyajikan hasil-hasil nilai budaya masyarakat praaksara dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat praaksara. Terus indikatornya bahwa siswa diharuskan atau mampu menjelaskan pengaruh hasil masyarakat praaksara dalam lingkungan terdekat. Yang poin kedua, mempresentasikan. Nah ini dalam mempresentasikan ini, gitu ya, kalian entar setelah Bapak menyampaikan materi, kalian akan dibagi-bagi kelompok untuk mempresentasikan materi tersebut. Mungkin tentang berhubungan dengan corak kehidupan masyarakat praaksara. Apa tujuannya? Di sini sudah jelas. Tujuannya menjelaskan pengaruh hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara. Yang kedua tentang karya tulis tentang hasil-hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang pengaruh hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara. Nah, setelah itu kalian akan mempresentasikan dibagi per kelompok, gitu ya. Nah, untuk per kelompok ini kita akan melanjutkan dulu tentang materi dulu, apa yang akan disampaikan oleh Bapak. Yang pertama, lihat gambar di situ tentang ada dua gambar, gitu ya. Yang pertama, kalau menurut bahasa Sundanya itu gambar tersebut itu siapa? Sobek, bisa. Kalau orang Sunda mah sobek, gitu ya. Sobek sama apa? Hah? Apa? Ulunkan, amulkan itu. Hah? Ya, ulunkan atau ya seperti untuk, gitu ya. Terus yang kedua tangan menggenggam. Nah, kalian ketika merenungkan gambar tersebut, kalian pernah membayangkan nggak? Oh, ini gambar tersebut itu apa sih? Gitu ya. Yang di depan ini, kalian bisa menganalisis gak gambar tersebut itu? Ada nggak? Ya, nah silakan. Ya, silakan analisis gambar yang dua itu, gitu ya, tentang gambar-gambar yang ada di depan. Jadi pada gambar yang pertama ada gambar batu tuhan atau dikenal dengan batu cobek. Tentunya di rumah saya sendiri masih menggunakan bilakan batu tersebut. Batu ini salah satu alat masak yang tak pernah dimakan zaman dan merupakan alat masak zaman batu baru atau neolitikum yang telah digunakan manusia praaksara sejak 35.000 tahun sebelum Masehi. Ulekan ada pada sejak zaman batu. Batu cobek dan ulekan salah satu alternatif manusia purba pada kala itu untuk menghaluskan berbagai macam tumbuhan untuk dijadikan sebagai olahan makanan. Teknologi berbahan dasar batu seolah menjadi andalan hingga berjaya pada zaman manusia purba dan kala. Ya, baik. Yang barusan Bapak tangkap tentang gambar tersebut, gitu ya, bahwa itu pas ketika digunakan pada masa kehidupan praaksara, apa yang tadi barusan dikatakan itu apa? Sobek, ya betul. Ya, tapi sekarang kalian pernah melihat gak ketika di rumah kalian bawa batu seperti ini? Masih ada gak? Masih. Nah, berarti pada waktu itu sampai sekarang batu seperti ini berarti masih digunakan? Ya, masih sering digunakan. Mungkin kita itu hidup di kampung mungkin. Ya. Tapi kalau ketika di kota mah belum tentu. Jarang digunakan. Ya. Gitu ya. Nah itu. Terus yang kedua tentang gambar yang patung itu.
Kalian ada yang pernah melihat tentang gambar patung itu? Saya Pak. Ya, diklik, silakan analisis gambar tersebut. Untuk gambar yang kedua yaitu gambar genggaman tangan atau patung, dan tentu juga saya pernah membuat gambar tersebut atau patung tersebut, dan berdasarkan hasil analisis saya, patung tersebut terbuat dari bahan baku gipsum. Adapun teknik pembuatannya yaitu dengan cara teknik butsir, di mana teknik tersebut sering digunakan dalam pembuatan seni rupa seperti patung tersebut yang ada di gambar. Selain itu, dari patung tersebut tentunya memiliki nilai sejarahnya, di mana patung tersebut pertama kali ada pada zaman batu besar atau megalitikum. Dan di zaman itu juga manusia purba yang hidup menghasilkan beberapa produk seperti bangunan-bangunan yang terbuat dari batuan-batuan besar. Ya, baik. Ya, bahwa dengan tangan tersebut itu bisa digunakan dengan bahan-bahan seperti tadi digunakan oleh bahan gipsum. Ya, baik. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih tentang materi analisis yang kalian sampaikan. Gitu ya. Ini berkaitan dengan materi tentang corak kehidupan masyarakat praaksara, gitu ya. Kita akan lanjut tentang, nah, ini beberapa gambar yang berkaitan dengan materi yang kita bahas. Bahwa gambar-gambar materi yang kita bahas ini di sini tentang masalah kehidupan pada masa praaksara. Di dalam pada masyarakat praaksara itu kehidupan masa zaman megalitikum, terus mesolitikum, mana lagi? Neolitikum, Pergajian, Paleolitikum. Nah, inilah salah satu materi-materi tentang corak kehidupan masyarakat praaksara. Nah, tapi kalian ntar setelah selesai mempresentasikan ini, menganalisis gambar-gambar tersebut tentang kehidupan pada zaman praaksara megalitikum, mesolitikum, neolitikum, itu ya, megalitikum, dan perundagian atau zaman logam. Nah, bahwa kalian melihat gambar-gambar tersebut, di situ ada yang sedang duduk, ada yang sedang ada api di situ, berlindungi, gitu ya. Terus ada juga yang lagi manusia purba berburu. Yang namanya berburu itu bahwa pada zaman praaksara itu biasanya berburu apa? Pada zaman praaksara biasanya berburu apa? Hewan. Ya, hewan. Gitu ya. Kalau dulu mah pada zaman dulu, pada masa praaksara itu bahwa masyarakatnya itu seperti nomaden. Apa arti nomaden itu? Ya, bahwa pada waktu itu, pada zaman praaksara itu kehidupannya masih berpindah-pindah, gitu ya. Jadi belum tetap, gitu ya, belum tetap, dan mencari makanan pun juga seadanya, gitu ya. Seadanya hidup di hutan. Yang namanya hidup di hutan itu, gitu ya, bahwa tentang mencari makanan itu seadanya yang ada biasanya di alam, gitu ya, di alam itu. Nah, jadi itu bahwa pada waktu yang di depan itu gambar-gambar tersebut
kalian melihat di internet, mungkin kalian pernah membaca, melihat gambar tersebut tentang berhubungan dengan kehidupan masyarakat praksara. Seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa tentang kehidupan pada masa praksara itu, di situ ada kehidupan masa praksara zaman Megalitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Perundagian, gitu ya. Nah, silakan kalian gambar-gambar tersebut pas ketika kalian buka HP, sebelum disampaikan ada yang ada yang disampaikan dengan materi tersebut, gitu ya. Silakan. Masih pernah melihat ya gambar-gambar tersebut? Ya, kalau misalkan pernah, silakan mulai dari sebelah kiri. Apa itu manusia purba sedang berburu, itu untuk tujuannya apa? Silakan kalian bisa menganalisiskan tentang gambar-gambar tersebut, gitu ya. Ya, jadi untuk gambar-gambar tersebut, gitu ya, kalian bisa menganalisis. Oh, saya itu ketika dulu pas ketika membuka HP, gambar tersebut sedang apa, gitu ya. Ya, silakan tentang gambar-gambar tersebut itu, silakan kalian kalau ada yang tahu, sebelum Bapak bisa menjelaskan gambar-gambar tersebut tujuannya apa, tentang pada zaman praksara itu apa sih, sedang apa sih, gitu ya, tentang masyarakat praksara, kehidupannya waktu dulu. Pernah melihat ya? Arif, tentang gambar itu ada pernah melihat nggak? Saya ini menjawab salah satunya di gambar nomor 4. Gambar nomor 4, ya, apa? Manusia purba yang sedang berburu. Manusia purba yang sedang berburu itu kelihatannya apa namanya? Berburunya kalau itu apa? Rusa, ya. Jadi manusia purba sedang berburu menangkap rusa, gitu ya. Itu gambar yang keempat. Ada yang lain? Saya Pak, Ya. Gambar di mana? gambar yang kedua yang Gambar yang kedua ini? sedang berbunyi di gua. Sedang? Berbunyi di gua. Ya, sedang berbunyi Di gua. di gua. Di depan apa itu? Api. Ya, di depan api. Jadi yang poin yang kedua itu bahwa kehidupan manusia zaman praksara itu lagi di gua, gitu ya. Yang berikutnya, ada ini tentang gambarnya apa ini? Batu. Nah, ini corak batu, gitu ya. Neolit, ini perundagian atau Zaman logam. zaman logam, gitu ya. Yang ini bahwa yang ini gambar yang ini bahwa tentang gambar patung yang berhubungan dengan Megalitikum. Yang di depan, yang poin ke-1, kenapa poin 1? Poin ke-1 itu tentang lagi yang ini, yang poin kedua, yang ini kenapa?
dengan lidah dan mencari makanan. Nah, ini adalah salah satu gambar yang berkaitan dengan gambar kehidupan masyarakat praaksara, gitu ya. Terus sebelumnya bisa dianalisis, bisa dimengerti tadi apa yang disampaikan oleh penelitian? Bisa. Ya, mungkin kalian bisa masih ingat, gitu ya, tentang gambar-gambar tersebut yang berhubungan dengan pada zaman praaksara atau tolak kehidupan masyarakat praaksara. Ya, ya, Bapak lihat kok kelihatannya ngantuk-ngantuk, silakan berdiri. Berdiri supaya kalian fresh. Jadi silakan kalian berhadapan dulu. Berhadapan. Ya, silakan berhadapan. Silakan berhadapan. Kalau sudah berhadapan, silakan tangannya di atas. Enggak. Ya, bisa. Ya, silakan kalian tangannya digerakkan. Silakan tangan sekarang kanan kiri. Nah, udah, masuk dah. Ya. Kalau sudah silakan dulu. Ya. Baik, kalau sudah segar, sudah fresh, kalian lihat tadi depan di depan, Bapak akan lanjutkan tentang materi tersebut. Nah, berhubungan tentang kehidupan pada zaman praaksara, di situ apa yang dimaksud zaman praaksara? Bahwa zaman praaksara itu merupakan masa kehidupan sebelum mengenal Tuhan. Kalian kebayang ketika kalian kalau misalkan sekarang itu masih membaca isyarat, atau kalian kalau dulu pada waktu masyarakat praaksara masih yang namanya masih belum mengenal tulisan, berarti tidak percis sama sekali belum mengenal tulisan. Bisa kebayang nggak kalau misalkan kalian seperti itu, gitu ya? Nah, bayang gitu ya. Nah, jadi kalau ketika dulu itu malah nulis pun juga yang namanya pada zaman praaksara pulpen pun juga masih tidak. Nah, tidak ada, gitu ya. Nah, itu dikatakan manusia belum mengenal tulisan. Maksudnya manusia mengenal tulisan itu apa enggak? Tahu enggak? Bisa menganalisis enggak? Manusia pada masa praaksara belum mengenal tulisan. Apa bisa menjelaskan tuh? Gimana maksudnya? Jadi diperkirakan manusia yang hidup di zaman tersebut adalah manusia purba, yang dimana pada masa itu pula manusia yang hidup di zaman praaksara mereka hanya mengetahui bagaimana cara bertahan hidup saja. Jadi tanpa sedikit pun mengenal tulisan, baik itu huruf-huruf maupun tulisan yang lainnya. Jadi manusia yang hidup di zaman itu mereka hanya bertahan hidup saja seperti berburu makanan atau food catering, membuat benda-benda atau alat-alat yang digunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya seperti alat makan seperti pisau, sendok, wadah, tombak untuk berburu dan alat lain sebagainya. Ya, baik. Tentang masalah tentang manusia praaksara belum mengenal tulisan. Ya, nah jadi bahwa pada
Baik, kita berikutnya tentang zaman batu di sini, zaman perundagian, ya. Nah, bahwa zaman batu atau zaman perundagian itu ada masa-masa periodisasi yang dikatakan dengan periodisasi apa? Tahu nggak? Periodisasi dari periodisasi dari apa? Waktu ke masa, itu periodisasi. Jadi, nah kan sudah lihat ada zaman batu tua, itu ya. Namanya batu tua itu nama batu yang paling tua. Berarti yang namanya Paleolitikum berarti yang paling tua. Terus Mesolitikum, zaman batu Nadia. Nadia itu apa? Di tengah-tengah, gitu ya. Di tengah-tengah dari Paleolitikum ke Mesolitikum. Yang berikutnya Neolitikum. Nah, ini zaman batu tidak, gitu ya. Nah, saya Megalitum batu Madia. Nah, ini hampir sama juga tentang Neolitikum. Jadi yang intinya bahwa zaman batu, pada masa batu itu ada periodisasinya, gitu ya, ada tahapan-tahapan, gitu ya, ada masa-masanya. Itu tentang Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum, gitu ya. Nah, di sini bahwa ada Megalitikum itu tentang arca, Dolomen, dan lain-lain, gitu ya. Terus yang berikutnya zaman logam. Nah, di sini zaman logam atau zaman perundagian, gitu ya, bahwa pada masa kehidupan masyarakat itu lebih maju, gitu ya. Yang namanya lebih maju itu lebih dari apa? Kehidupannya lebih apa? Nah, dari lebih maju dari masa-masa sebelumnya, gitu ya. Tentang alat dan tahap bertumbuh dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus yang berikutnya tentang zaman berburu dan zaman meramu atau bercocok tanam. Nah, ini tadi itu dijelaskan gambar yang paling awal, bahwa pada masa Praksara, gitu ya. Jadi pada masa Praksara itu pada masa Mesolitikum, pada kehidupan manusia purba, gitu ya. Cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu dengan cara berburu dan meramu. Berburu itu ketika kalian, ketika manusia purba berburu di hutan, mencari makanan, dulu berburu hutan, apa? Berburu hewan, gitu ya. Dan masa food dan dari. Nah, itu pada masa zaman hutan sampai bercocok tanam. Yang berikutnya, nah, sistem kepercayaan nenek moyang, gitu ya, bahwa sistem kepercayaan nenek moyang itu pada waktu dulu mungkin sekarang juga ada, gitu ya, seperti animisme, dinamisme dan organisme. Nah, disitu dikatakan bahwa animisme itu merupakan sebuah kepercayaan yang menunjang nenek moyang. Bapak yakin sekarang juga detik ini pasti ada orang-orang yang masih memegang kepercayaan animisme. Ya, mungkin kalau di sini mah dicontohkan di mana? Kalau di daerah Pontok misalkan, Kampung Duku. Nah, Kampung Duku, bahwa di Kampung Duku itu masih kuat memegang adat istiadatnya. Malahan orang Pontok masih
hare-hare. Maksud hare-hare itu dibandingkan sama masyarakat luar Pemungkur. Coba kalau ketika kalian pergi ke kampung Duku hari Jumat, biasanya di kampung Duku itu hari Jumat itu masih banyak yang berziarah ke makam Syekh Abdul Jalil. Apa itu Syekh Abdul Jalil itu? Nah, bahwa Syekh Abdul Jalil itu pendiri pas ketika awal masuk di kampung Duku itu aslinya orang Sunda. Nah, dia makamnya di situ. Bapak pernah meneliti pas dulu mengangkat meneliti tentang sejarah kampung Duku. Pas ketika di belakang rumah Habib, itu ya, tentang makam Syekh Abdul Jalil itu berjarak banyak sekali orang-orang dari luar. Melihat bahwa banyak orang dari luar berziarah ke makam Syekh Abdul Jalil, bahwa makam tersebut gitu ya, istilahnya berdoa, memuja, gitu ya, bahwa masih kuat kepercayaan dan memuja nenek moyangnya. Nah, sini masih animismenya tuh kalau orang luar itu masih kuat. Tapi kalau orang lokal ya cuma tahu aja. Ya, cuma tahu. Mungkin kalau dulu waktu SMA itu biasanya setahun sekali itu pergi ke kampung Duku. Itu pelajaran sejarah. Betul tidak bahwa di kampung Duku itu masih kuat memegang adat istiadatnya. Nah, kalau dulu pas ketika orang kampung Duku itu memakai emas, itu sebetulnya sudah mulai, ya. Itu ada aturan-aturannya. Makanya kampung Duku tidak ada TV, tidak ada listrik, tidak ada elektronik, gitu ya. Itu kampung Duku, itu masih kuat untuk adat istiadatnya. Terus yang kedua tentang dinamisme, bahwa dinamisme itu merupakan sebuah kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Kami juga percaya bahwa nenek moyang masih berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Ya, dan terakhir totemisme, ya, kepercayaan yang sudah ada sejak zaman dulu. Ya, ini bahwa di Indonesia pada zaman prasejarah itu, gitu ya, nenek moyang kita masih meyakini adanya kehidupan setelah mereka mati. Baik. Nah, apa yang tadi Bapak sampaikan dari awal tentang corak kehidupan masyarakat Karaksara, mungkin Bapak akan memberikan tugas, gitu ya, bukan tugas buat makalah. Silahkan hari ini buat analisis, silahkan cari mau di Google, mau cari di buku paket, silahkan analisis tentang kehidupan zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan berbagai. Buat analisis bukan makalah. Silakan kalian tar, Bapak akan bagi kertas dan kalian tentang apa namanya kehidupan zaman Paleolitikum. Bapak akan dibagi 5 kelompok. Silakan dibagi 5 kelompok. Bapak akan dibagi kelompok. Silakan kalian buat 5 lingkaran 5 kelompok aja. Jadi ya. Nanti kalau 5 kelompok, siswa ini ada berapa orang?
buat analisis tentang materi-materi tersebut. Bapak akan berikan kertas dan tulis di sini. Silakan cari di materi di Google, internet. Ya. Coba. Silakan berpindah bergabung. Tiga. Ya. 4. Silakan digabung. Silakan digabung aja. Mana gabung? Mulai. Bergabung. Nah, minggu kemarin Bapak sudah bikin kelompok. Silakan kalian. Tiga. Pak, silakan keluar. Waktunya kasih waktu 15 menit ya. 15 menit silakan kalian kerjakan dan diskusikan tentang mencari analisis kehidupan masyarakat zaman Palembang, Mesozoikum, Neolitik, dan Pemerintahan. Di
untuk mempresentasikan makalah. Ya, silakan ntar siap untuk mempresentasikan makalah dan kalian tolong buat analisisnya dan hasil budaya. Ya. Anda perhatikan ya, ke depan untuk mempresentasikan ke depan. Berhubung ini ada 4 orang, tidak usah ke depan 2 orang, gak apa-apa. Jadi ke depan 2 orang. Dan ntar ada sesi jawab pertanyaan, gitu ya. Sesi pertanyaan, mungkin pertanyaannya 2 pertanyaan. Berhubung ini waktunya cuma beberapa menit lagi, berhubung ini harus disampaikan 5 kelompok ke depan, dan ntar untuk mempresentasikan pun juga dibatasi maksimal 10 menit ya, maksimal 10 menit untuk menyampaikan materi. Jadi jangan lebih dari 10 menit ya. Ya, baik, ya. Kalau sudah, silakan sesuai dengan urutan
yang telah dibagikan kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Dan untuk pertanyaannya, kalau misalkan kelompok 1 ke depan, berarti yang bertanya itu kelompok 2. Kalau disiapkan untuk pertanyaannya. Gitu ya. Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan materinya, dan tolong disiapkan perhatikan untuk kelompok 2 untuk disiapkan pertanyaannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Wijita. Nama saya Intan Fadila Garcia. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami, yaitu tentang zaman Paleolitik. Analisis kehidupan masyarakat Paleolitik terorientasi pada berburu dan kamu tingkat awal. Zaman Paleolitik atau zaman Batu Tua adalah periode sejarah yang diperkirakan Eonation pada 600 tahun yang lalu. Pada periode ini, alat-alat yang digunakan manusia purba membuat batu-batuan yang belum dihaluskan, seperti kapak penggal atau topeng, yang berfungsi untuk memotong kayu atau membunuh binatang buruan. Kehidupan masyarakat pada zaman Paleolitik masih sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia purba sepenuhnya tergantung pada keadaan alam. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari alam untuk dispendersi saat itu, atau disebut food eating. Oleh karena itu, tempat mereka berpindah pindah atau memanen, tergantung pada daerah yang masih subur dan menyediakan bahan makanan seperti binatang, buruan. Setelah bahan makanan di tempat tersebut habis, mereka akan berpindah mencari tempat lain yang masih subur, dan seterusnya. Hasil kebudayaan zaman ini secara umum dibagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Kandung, karena peninggalannya banyak ditemukan di dua wilayah tersebut. Satu, kebudayaan Pacitan pertama kali ditemukan oleh Nia Erwan Kuningswal pada 1930 di dekat Gunung Kabupaten Pacitan. Alat-alat peninggalan hasil kebudayaan Pacitan adalah kapak penggal, kapak limpas, alat-alat servis, topeng. 2. Kebudayaan Ngandong adalah hasil kebudayaan manusia praaksara yang berkembang di daerah Ngandong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di daerah ini banyak ditemukan peralatan manusia purba yang terbuat dari batu, tulang, hewan, dan kayu susah. Beberapa contoh peninggalan kebudayaan Ngandong adalah kapak genggam, wujud tombak dengan gigi-gigi pada sisinya, alat-alat dari tulang hewan yang dibentuk menjadi semacam belati, dan alat-alat servis topeng. Oke, sekian analisis dari zaman Paleolitik dari kelompok kami, dan sesi tanya jawab akan dibuka. Silakan yang mau bertanya. Ya, namanya. Untuk Untung. mengapa manusia pada zaman Paleolitik hidup dengan cara nomaden? Silakan dicatat. Kalau sudah catat, kelompok satu lagi pertanyaannya. Ya, silakan. Bagaimana cara mereka hidup pada zaman Paleolitik? Maaf, tadi kelompok
Yang pertama, mengapa manusia pada zaman Paleolitikum hidup nomaden? Karena pada zaman itu manusia sangat terbatas dalam segala hal dan mereka bergantung pada alam atau tanah tersebut untuk mencari bahan makanan. Yang kedua, bagaimana cara hidup pada zaman Paleolitikum? Dengan cara berpindah tempat untuk mencari makanan. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan untuk kelompok 2 dan analisisnya. Silakan untuk dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sabila Nur Sakinah. Nama saya Purma Alitia Mardiana. Kami perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis tentang kehidupan pada zaman Mesolitikum dan hasil kebudayaannya. Kita langsung saja yang pertama, yaitu analisis tentang kehidupan zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum dikenal juga dengan nama zaman batu pertemahan atau zaman batu Madya. Zaman ini berlangsung antara 10.000 sampai 5.000 sebelum Masehi. Zaman Mesolitikum di Asia Tenggara juga dikenal dengan zaman Haubinian. Berikut adalah beberapa analisis tentang kehidupan zaman Mesolitikum. Pertama, perubahan dalam pola hidup. Selama zaman Mesolitikum, manusia mulai beralih dari gaya hidup berburu dan mengumpulkan makanan atau tanaman liar dan berburu hewan kecil. Yang kedua, perkembangan teknologi. Manusia mulai mengembangkan teknologi yang lebih maju. Mereka menggunakan alat batu kecil dan lebih halus seperti mikralit yang digunakan untuk senjata, alat-alat mancing, dan alat-alat lainnya. Perubahan lainnya adalah perubahan pemukiman, perkembangan sosial, dan perubahan lingkungan. Selanjutnya adalah hasil kebudayaannya. Adapun hasil kebudayaannya, mereka menghasilkan berbagai jenis alat seperti pisau, bibit, panah, dan mata panah yang terbuat dari batu, tulang, atau tanduk hewan. Sekian sesi penyajian materi. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, sekarang untuk kelompok 3. Saya. Silakan. Bagaimana kehidupan ekonomi pada zaman Mesolitikum? Baik, pertanyaan kami tampung dulu. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Silakan. bagaimana cara masyarakat Mesolitikum bercocok tanam? Ya, bagaimana cara masyarakat Mesolitikum bercocok tanam? Ya, silakan bisa didiskusikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa. Ya, silakan. Untuk jawaban nomor 1 adalah cara kehidupan pada zaman Mesolitikum, sosial kehidupan ekonominya yang berbentuk berburu dan merampok atau budidaya. Nah, untuk jawaban nomor 2 adalah bercocok tanam yang dikenal manusia purba pada periode ini adalah masih berbentuk pertanian yang sangat sederhana. Tumbuh-tumbuhan yang mulai ditanam pada kacang-kacangan, timun, umbi-umbian, dan biji-bijian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya.
Perkenalkan, nama saya Nanda dan di sebelah kiri saya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Handayati. Di sini kami akan menyampaikan tentang analisis dari kelompok kami, yaitu tentang kehidupan zaman Neolitikum dan hasil kebudayaannya. Sebelum ke materi 1, saya akan menyampaikan dulu zaman Neolitikum. Neolitikum itu zaman batu Buddha dan berdiri pada masa prasejarah ketika manusianya menggunakan alat-alat dari plastik yang telah dihaluskan. Pembukaannya selanjutnya materi ke-1 yaitu tentang analisis kehidupan zaman Neolitikum yang akan disampaikan teman saya Dwi. Zaman Neolitikum dimulai sekitar 10.000 sebelum Masehi dan berlangsung hingga sekitar 4.000 sebelum Masehi. Meskipun waktu pastinya dapat bervariasi di berbagai wilayah, manusia mulai mengembangkan komunitas yang lebih besar. Mereka mulai membudidayakan tanaman seperti gandum, jagung, dan kacang-kacangan, serta memelihara hewan seperti sapi, domba, dan babi. Manusia mulai membangun rumah permanen, mengorganisir diri dalam kelompok sosial yang lebih besar. Masyarakat diduga telah mengenal tradisi pertukaran barang atau dagang, beternak, dan mengembangkan kebudayaan agraris, walaupun dalam tingkatan yang masih sangat sederhana. Setelah analisis kehidupannya, kita langsung saja hasil kebudayaan zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum menghasilkan kebudayaan yang pertama, pertanian. Pertanian memungkinkan manusia untuk hidup secara tetap di suatu tempat dan menghasilkan makanan yang lebih stabil. Yang kedua, permukiman tetap. Pemukiman ini menjadi pusat sosial, ekonomi, dan budaya dan membentuk dasar bagi perkembangan masyarakat yang lebih kompleks. Yang ketiga, ada kerajinan tangan. Mereka juga mengembangkan teknik pembuatan keramik, tekstil, dan perkakas dari batu yang cantik. Dan yang keempat, ada agama dan kepercayaan. Manusia mulai memperhatikan ritual keagamaan, membangun tempat ibadah, dan menghormati dewa-dewa dan atau roh-roh alam. Beberapa peninggalan zaman Neolitikum seperti cangkul, sabin, tombak, keramik, piring, mangkuk, dan lain-lain. Peninggalan ini adalah bukti fisik dari kehidupan kebudayaan manusia pada periode zaman Neolitikum. Di sini sudah kami sampaikan materinya apa atau ada yang kurang jelas, silakan ingin ada ditanyakan. Ya, ada yang menanyakan? Ya, silakan Fahri. Bagaimana kehidupan masyarakat pada zaman Neolitikum? Ya, bagaimana kehidupan masyarakat pada zaman Neolitikum? Ada lagi? Ada lagi? Ya. Ya, Reva, bagaimana kehidupan sosial ekonomi pada zaman Neolitikum? Ya, bagaimana kehidupan sosial ekonomi pada zaman Neolitikum? Sudah, tidak ada lagi, ada dari kelompok lain yang ingin ditanyakan? Cukup. Kita dari pertanyaan yang pertama ya, yang akan dijawab oleh teman saya Dwi. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan masyarakat pada zaman Neolitikum? Jawabannya, kehidupan sosial di zaman Neolitikum dicirikan dengan masyarakat mengembangkan gotong royong, menetapkan ketentuan bersama, dan memiliki kepercayaan terhadap makhluk halus. Sudah dapat dimengerti? Yang kedua, pertanyaan dari Reva. Saya yang akan menjawabnya. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi pada masa Neolitikum? Jadi, kehidupan sosial ekonomi pada masa Neolitikum itu, manusia purba dapat memproduksi makanan sendiri dengan cara bercocok tanam dan beternak. Dan sejak periode ini pula, masyarakat Nusantara mengenal sistem pertanian dengan bersawah. Apakah cukup, Reva? Sudah cukup? Sudah cukup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah kata atau kurang apa itu kan? Kurang jelas ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok apa? Ya, selanjutnya Ya, untuk kelompok 4 silakan untuk
mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamaria Mentari. Saya merupakan muslim. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis tentang zaman megalitikum. Zaman megalitikum merupakan dari zaman batu, tepatnya memasuki akhir pada era tersebut. Karena setelah zaman batu berakhir, manusia perlahan bertransisi untuk memasuki zaman baru, yaitu zaman perunggu. Sesuai dengan namanya, zaman perunggu periode di mana manusia pada masa itu mulai menemukan perunggu sebagai bahan untuk membuat alat-alat keseharian. Meskipun demikian, manusia pada masa tersebut tidak serta-merta meninggalkan peralatan batu yang mereka pernah gunakan dahulu. Manusia masih membangun dan membuat beberapa benda dari batu sebelum akhirnya bertransisi sepenuhnya menggunakan perunggu. Hasil kebudayaan zaman megalitikum. Yang pertama, menhir adalah suku batu yang didirikan sebagai tempat pemujaan untuk memperingati arwah nenek moyang. Yang kedua, dolmen adalah meja batu yang berfungsi untuk tempat sesajian pada saat dilaksanakan peringatan dan pemujaan pada roh nenek moyang. Yang ketiga, sarkofagus adalah keranda yang terbuat dari kayu dan bentuknya seperti lesung yang dilengkapi oleh. Yang keempat, peti mati atau kuburan batu dibuat dari batu besar dan masing-masing papan batu dapat dilepas agar lebih mudah dibawa ke pemakaman. Yang kelima, budet adalah bangunan yang bertingkat-tingkat. Silakan bila ada yang bertanya. Ya. Bagaimana kehidupan di masa megalitikum? Ada lagi? Bagaimana masa pencarian manusia pada masa megalitikum? Saya akan menjawab pertanyaan yang ke-1. Bagaimana kehidupan di masa megalitikum? Pada zaman megalitikum, masyarakat telah mengenal kepercayaan meskipun masih dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap nenek moyang. Yang kedua, bagaimana mata pencaharian manusia pada masa megalitikum? Adalah pada zaman megalitikum, mata pencaharian masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara berburu dan meramu. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok lain, kelompok 5. Silakan yang ini duduknya berempat, silakan diisi dulu yang ini. Ya, silakan dilanjut kelompok 5 untuk menyampaikan materi kehidupan zaman pendakian ke zaman muda. Ya, silakan Arif.
Dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Gibran. Dan nama saya adalah Rudolf Susmana. Di sini kami akan menyampaikan analisis dari kelompok 5, yaitu tentang kehidupan zaman perundakian. Zaman perundakian, kehidupan zaman perundakian. Kata perundakian diambil dari kata dasar undagi, yang artinya seseorang yang memiliki keterampilan jenis usaha tertentu, seperti pembuatan gerabah, perhiasan, kayu, batu, dan logam. Masa perundakian adalah periode akhir prasejarah atau yang lazim disebut zaman logam. Manusia pendukung masa perundakian adalah bangsa Deuteronomi yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Karakteristik utama manusia pada zaman perundakian adalah lahirnya tukang yang terampil. Pada masa itu, berbagai usaha dilakukan manusia menuju penyempurnaan kegiatan dalam bidang pertanian, peternakan, dan pembuatan gerabah. Hasil kebudayaan masa perundakian. 1. Negara. Tambu besar yang terbuat dari perunggu berpinggang di bagian tengah dengan sisi atas tertutup. 2. Kapak perunggu. Kapak perunggu terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kapak corong, kapak upacara, dan pembilagan. Nomor 3 yaitu moko, bentuknya mirip dengan negara tetapi lebih ramping. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin tanya kami persilakan. Ya, silakan. Bagaimana cara kehidupan manusia di zaman logam? Bisa diulangi? Bagaimana cara hidup manusia purba pada zaman logam? Ya, selanjutnya Saya, silakan. bagaimana sistem kepercayaan yang dimiliki pada masa perundakian? Baik, untuk jawaban nomor 1, pada zaman perundakian, mohon maaf sebentar. Pada zaman perundakian, sistem ekonomi, kehidupan, dan religi sangat berubah drastis, di mana ketika orang telah mengetahui bagaimana cara melebur logam, mereka banyak yang membuat alat-alat yang terbuat dari logam, dan alat-alat yang terbuat dari batu banyak yang agak dikesampingkan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, pada zaman perundakian, sistem kepercayaan yang dianut oleh mereka adalah sistem animisme. Animisme diambil dari kata anima, yaitu ruh. Dan arti dari animisme itu, orang-orang pada zaman perundakian mempercayai bahwa suatu barang atau suatu hal itu berisi kekuatan supranatural yang berisikan ruh nenek moyang mereka. Apakah sudah cukup puas dengan jawaban yang kami berikan? Baik, terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami ucap atau kami perbuat di depan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk presentasi kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, dimulai dari kelompok 1 tentang kehidupan masyarakat, Mesolitikum, Megalitikum, Neolitikum, dan perundakian. Alhamdulillah sudah selesai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, gitu ya. Untuk mempresentasikan makalah, jadi kalian mahasiswa itu disuruh untuk menganalisis, ya, menganalisis dan mencari hasil kebudayaan di masing-masing kehidupan sosial di masyarakat pada masa zaman pra-sejarah, ya. Nah, baik, untuk bentuknya, gitu ya, untuk diskusi barusan sudah berakhir, gitu ya. Dan Bapak akan
kalian sebelum ditutup, gitu ya. Dan ada PR buat kalian di rumah untuk soal yang dikumpulkan hari ini, gitu ya. Dikumpulkan hari ini. Yang pertama, kalian buat masing-masing kelompok yang membuat soal, gitu ya. Dari satu kelompok 5 soal, 5 soal, gitu ya. Ini untuk dikerjakan hari ini, gitu ya. Para kalau kalian dikerjakan dan hari ini dan ditentukan, gitu ya. Yang pertama soalnya tolong dicatat. Ya, siap, kalau dicatat. Kalian kan dalam waktu 15 menit, ya. Bapak akan disuruh menganalisis masing-masing kelompok yang kalian tangkap dan mempresentasikan makalah, gitu ya. Soal yang pertama, gitu ya. Kalian boleh Google, gitu ya, tentang jawabannya dan dikumpulkan hari ini. Oke. Yang pertama, ciri-ciri masyarakat praaksara. Yang kedua, kehidupan sosial masyarakat masa Megalitik. Yang ketiga, manfaat kehidupan sosial zaman praaksara. Ya. Yang keempat, ya, ciri-ciri dari 2 zaman kehidupan praaksara. Ciri-ciri dari zaman kehidupan praaksara. Yang terakhir, menganalisis dari masing-masing kelompok. Ya, baik. Untuk itu kalian silakan dikerjakan dulu fokusnya 15 menit, gitu ya, 15 menit. Ntar akan dibuka tugasnya, gitu ya. Silakan dikerjakan dulu.
Ya, sambil menulis dan menjawab itu ya, yang barusan tugas presentasi yang kalian barusan ditulis dan dianalisis boleh dikumpulkan. Silakan. Untuk dikumpulkan yang barusan yang selembar itu silakan dikumpulkan analisisnya dan juga presentasinya. Ya, baik. Untuk tugas yang barusan kita akan lanjutkan minggu depan, ya. Berhubungan waktunya sudah habis, gitu ya. Kita dilanjut minggu depan dan berharap untuk tugasnya tolong dikerjakan dan minggu depan Bapak akan diperiksa. Ya, nah baik, untuk penutup, gitu ya, Bapak akan menyimpulkan dari materi dari awal sampai akhir bahwa soal kehidupan pada masa masyarakat Makassar itu tadi sudah dibahas satu persatu, dimulai dari kehidupan zaman Paleolitikum, Mesolitikum,
legalitikum dan kurang bagian, gitu ya. Jadi kalian dapat simpulkan bahwa corak kehidupan itu pada zaman praksara itu dalam 4-5 materi itu ya tentang masalah praksara, gitu ya. Jadi akan lebih baik, gitu ya, boleh teman-teman ada yang mengetahui tentang yang di depan yang tadi disebutkan, ada yang ingat tentang corak kehidupan pada masa praksara? Alek bisa menunjukkan hasil diskusi yang barusan disampaikan? Ya, baik. Untuk yang kelima presentasi itu ada yang komentari tentang presentasi? Kalau menurut Bapak sih itu presentasi yang bagus itu sangat bagus ya. Ya, sangat bagus. Itu ya, dalam menyampaikan materinya bagus sekali, gitu ya. Nah, jadi begitu mudah-mudahan itu kedepannya lebih baik lagi, gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi begitu untuk kesimpulannya bahwa tadi sudah dikatakan dalam kehidupan masyarakat itu dalam kehidupan pada zaman Neolitikum, Neolitikum dan Purwokerto, ya. Silakan ada yang menambahkan? Ya, baik. Ya, jadi untuk kesimpulan kehidupan pada zaman praksara. Pada zaman praksara, para manusia purba bertahan hidup dengan insting. Mereka mengandalkan alam untuk bertahan hidup. Mereka bercocok tanam, meramu dan berburu. Mereka hidup dengan cara nomaden, yaitu berpindah-pindah. Apabila satu tempat yang mereka tinggali sudah tidak subur, maka mereka akan berpindah untuk mencari tempat yang subur. Dan seharusnya kita sebagai manusia modern, sebagai manusia masa kini yang memiliki fasilitas yang sangat mumpuni, kita tidak perlu berpindah-pindah tempat karena fasilitas yang kita miliki sudah mencukupi. Tidak seperti apa yang ada pada zaman dulu. Kita diberi akal sehat untuk bertahan hidup dan juga kita diberi akal sehat untuk memperbaiki apa yang belum manusia-manusia purba itu lakukan. Kita membuat sebuah penelitian, kita membuat teknologi yang baru sehingga membuat negara, membuat hidup kita dan membuat segala hal yang ada di masa kini itu lebih maju dan lebih baik dari masa-masa yang sebelumnya. Ya, masih Arif untuk menyimpulkan sampaikan, gitu ya. Terutama mungkin dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, mungkin barusan disebutkan tentang materi tersebut, gitu ya. Kemudian untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi tentang manusia purba, gitu ya. Zaman praksara kehidupan tentang manusia purba, gitu ya. Ya. Untuk hari ini, pertemuan hari ini mungkin sampai di sini dulu. Berhubungan kajian awal ditutup, berdoa. Untuk jam terakhir silakan untuk berdoa untuk pulang.
Ya, silakan.